Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Materi hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, tujuan belajar kita adalah untuk memahami kosakata di tempat umum. Contoh tempat umum yang pertama adalah sekolah. Yang kedua adalah kantor pos, tempat mengirimkan surat. Yang ketiga adalah bioskop, tempat menonton film. Yang kelima adalah halte bus, tempat kalian mencari bus. Dan yang keenam adalah masjid, tempat kalian beribadah bersama teman dan keluarga. Nah, sekarang kita perhatikan penjelasan Ustadz yang selanjutnya mengenai membuat laporan. Nah, ini ada gambar hutan. Nah, hutan lindung adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, sekarang kita amati kegiatan yang terjadi di pasar ya. Pasar adalah tempat transaksi jual beli. Nah, di pasar ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita amati, yaitu pedagang, ada gerobak, ada stand-stand tempat orang menjual dan membeli barang. Kesimpulan belajar kita sudah belajar kosakata tentang kehidupan sehat dan bersih di lingkungan umum. Nah, untuk kosakata lainnya bisa kalian pelajari di KBBI ya. SBDP tema 4, subtema 4, kerajinan dari bahan alam dan bahan buatan. Tujuan pembelajaran ini agar siswa dapat mengetahui bahan alam dan bahan buatan untuk kerajinan. Yang kedua adalah dapat membuat kerajinan tangan dari bahan alam dan buatan. Bahan alam merupakan bahan yang berasal dari alam. Berikut adalah contoh beberapa bahan alam yang dapat dijadikan untuk kerajinan tangan, yaitu bulu ayam untuk kemucing, daun kering untuk menghias figura, dan selanjutnya adalah tanah liat, bisa dibuat gerabah ya. Yang terakhir adalah cangkang kerang. Cangkang kerang bisa digunakan untuk menghias figura. Untuk bahan buatan merupakan bahan yang telah mengalami proses pengolahan, jadi tidak bisa digunakan langsung. Contohnya kertas. Kertas warna-warni ini dapat digunakan sebagai hiasan dinding, dibentuk seperti bunga. Dan sedotan. Sedotan jika dianyam bisa dijadikan sebagai tas. Dan yang ketiga ada sabun. Sabun dapat diukir hingga menjadi bunga atau gambar hewan yang lainnya. Yang terakhir adalah manik-manik. Manik-manik ini bisa diolah dan dijadikan kalung ataupun gelang. Semoga kalian paham ya anak-anak. Hai anak hebat, hari ini kita akan belajar bersama tentang mengelompokkan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya dan pola barisan bangun ruang. Masih ingatkah kalian dengan banyaknya rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Coba kalian jodohkan bangun ruang berikut ya. Contoh, 5 segitiga, banyak rusuknya 6, sisinya 4, dan titik sudutnya 4, lalu kita tarik garis. Yang kedua, 5 segi 4. Banyak rusuknya berapa ya? Ya, benar. Rusuknya 8, sisinya 5, dan titik sudutnya 5. 5 segi 5, kira-kira berapa? Oke, betul. Rusuknya 10, sisinya 6, dan titik sudutnya 6. Prisma segitiga, ada berapa ya kira-kira? Oke, hebat. Banyak rusuknya 9, banyak sisinya 5, dan titik sudutnya 6. Prisma segi 5, ya, benar sekali.
banyak rusuknya 15, banyak sisinya 7, dan titik sudutnya 10. Kalau kubus kira-kira berapa ya? Oke, hebat. Banyak rusuknya 12, sisinya 6, dan titik sudutnya 8. Sekarang kalian kelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Contoh, pada prisma segi 4, rusuknya 12, sisinya 6, dan titik sudutnya 8, maka kita kelompokkan ke dalam nomor 1. Bangun kubus, kira-kira kelompokkan di mana ya? Ya, pada nomor 1. Prisma segitiga dikelompokkan di mana ya? Oke, betul sekali, dikelompokkan di nomor 2. Balok? Ya, betul, dikelompokkan di nomor 1. Prisma segitiga? Oke, hebat sekali, dikelompokkan di nomor 2. Pola barisan bangun ruang sama halnya dengan pola barisan bangun datar. Di sini ada balok, prisma segitiga, balok, dan selanjutnya apa ya kira-kira? Ya, betul sekali, prisma segitiga. Jadi, pola barisan bangun ruang di sini disusun dari balok dan prisma segitiga. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, siswa mampu memahami makna persatuan dan kebersamaan di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kebersamaan di masyarakat. Yang ketiga, siswa mampu menerima keberagaman sikap persatuan dan kebersamaan di masyarakat. Nah, anak-anakku, sekarang simak penjelasan. Anak-anakku semuanya, kita hidup bersama dengan tetangga. Maka itu, dengan kita bertetangga, kita harus yang rukun, saling pengertian, supaya terjadi persatuan di dalam tetangga atau di dalam bertetangga. Tetangga itu siapa, anak-anak? Tetangga itu adalah orang lain di sekitar kita. Walaupun tetangga itu adalah orang lain di sekitar kita, tapi tetangga itu harus kita anggap sebagai saudara kita yang terdekat. Kenapa, anak? Karena kalau ada sesuatu hal, mungkin kita sakit, sedangkan keluarga kita itu jauh, kita bisa meminta bantuan kepada tetangga kita. Karena kita menganggap tetangga kita itu adalah saudara yang terdekat kita. Nah, anak, apakah kamu sudah mengenal nama-nama tetanggamu? Insya Allah sudah semua ya. Kalau mungkin ada yang belum kenal nama tetangga kalian, coba kalian mulai saat ini bersilaturahim dan berkenalan dengan tetangga-tetangga kalian, supaya kalian bisa mengenal lebih dekat tetangga-tetangga kalian. Kalau kita sudah mengenal dekat tetangga kita, maka kita akan muncul kebersamaan dan persatuan itu di masyarakat. Nah, anak-anakku semuanya, Ustazah pesan, usahakan kamu mengenal tetangga. Karena apa? Dengan mengenal nama-nama tetangga kalian, akan muncul persatuan dan kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, anak-anakku, dengan tetangga kita juga harus saling membantu. Misalkan ada tetangga yang sakit, kita bisa membantu meminjami mobil apabila kita punya mobil untuk mengantarkan tetangga kita pergi ke rumah sakit. Mungkin ada tetangga kita yang punya hajatan, kita juga harus saling membantu sehingga akan terwujud sikap persatuan dan kebersamaan di masyarakat. Anak-anakku semuanya, ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama dengan tetangga. Apa contoh kegiatan-kegiatan tersebut? Kegiatan-kegiatan tersebut bisa menumbuhkan sikap persatuan dan kebersamaan di masyarakat. Ayo kita lihat contohnya ya. Contoh kegiatan kebersamaan dengan tetangga yaitu salah satunya mungkin bisa dengan menanam pohon bersama. Dengan menanam pohon bersama muncul persatuan dan kebersamaan di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu contoh yang kedua yaitu dengan mengunjungi tetangga yang sakit. Ini juga sikap kebersamaan dan persatuan di masyarakat dengan mengunjungi tetangga yang sedang sakit. Selanjutnya, senam bersama. Senam bersama ini juga bisa meningkatkan persatuan dan kebersamaan di masyarakat.
Contoh selanjutnya yaitu kerja bakti di lingkungan. Ini juga salah satu contoh kegiatan kebersamaan di masyarakat. Nah, dengan kita melakukan kerja bakti bersama, pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan, pekerjaan yang sulit bisa menjadi mudah, dan pekerjaan cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama, akan muncul persatuan dan kebersamaan di masyarakat. Nah, itu adalah penjelasan dari Ustazah. Apabila kalian kurang paham, bisa dipelajari lagi di buku. Tetap semangat, rajin sholat, rajin ibadah, dan rajin belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.